Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Mohon maaf, kali ini saya agak terlambat membuat video budgetingnya karena kondisi kesehatan saya pada saat akhir bulan masih belum terlalu fit. Jadi saya lebih memilih istirahat dulu, begitu udah pulih baru saya bikin video budgeting. Sebelum membahas budgeting bulan Maret, saya akan review singkat budgeting di bulan Februari. Di bulan Februari semuanya berjalan sesuai posnya masing-masing. Hanya saja untuk selisih, terdapat selisih di pengeluaran beras. Saya anggarkan 120, di bulan Februari hanya terpakai 116.000, berarti selisihnya ada 4.000 rupiah. Lalu uang belanja mingguan di akhir bulan sisa 150.000. Kemudian untuk servis motor saya anggarkan 100, aktualnya hanya 80, jadi selisihnya 20.000. Jadi secara keseluruhan ada selisih 174.000 di bulan Februari. Namun sebagai catatan, oleh karena di bulan akhir Januari saya demam tumbuh gigi, jadi di usia saya 40 tahun, tumbuh gigi geraham itu kan demam. Jadi saya memakai dana tak terduga 200.000 terpakai untuk membeli sayur atau lauk masak. Karena pada saat demam rasanya itu panas dingin. Jadi saya putuskan beli sayur dan lauk masak aja selama seminggu itu. Kemudian ada catatan khusus untuk dana gift, itu terpakai semuanya untuk membeli kado. Kurang lebih beli kado untuk keponakan saya 180.000. Terus sisanya kan ada 20.000. Kemudian di akun suami ada kurang lebih uang 20.000-an lebih ya. Jadi saya beli planner untuk mempermudah sebenarnya, membuat semangat mencatat pembukuan. Jadi untuk dana gift semuanya sudah terpakai. Dan satu lagi untuk dana emergensi, total dana emergensi saya itu sudah terkumpul Januari Februari 600.000. Dan di akhir bulan Februari saya kena demam, jadi dana dana emergensi saya terpakai semuanya untuk berobat ke dokter, dan sisanya saya beli susu beruang, lah segar. Dan dana emergensi ini nantinya akan diganti, tapi saya belum tanya sama suami apakah udah diurus penggantian ruginya dari asuransi. Nanti kalau udah
diurus, dananya balik lagi. Tapi untuk sebagai catatan, saya anggap aja dana emergency saya mulai dari awal lagi mengumpulkannya. Dan sisa uang di bulan Februari ini udah saya bongkar celengan yang itu, celengan kayunya di sini 174.000 nih. Ini rencananya akan saya masukkan di celengan ini aja. Nanti saya udah siapkan sedotan, udah saya gunting-gunting, tinggal digulung-gulung, nanti masukkan ke situ semuanya. Jadi sisa 4.000 biar aja disimpan, tapi yang uang 170 akan saya masukkan ke celengan. Jadi harapan dan doa saya di bulan Maret, saya nggak mau neko-neko mau harus sisa sekian. Doa saya di bulan Maret itu semoga saya sehat, jadi dana tak terduga ataupun dana emergency tidak terpakai gara-gara saya sakit. Itu aja harapan saya. Untuk quote penutup di bulan Februari, saya ketemu kata ini: disiplin bikin kamu terbiasa, terbiasa bikin kamu konsisten, konsisten bikin kamu bertumbuh. Jadi dalam pengelolaan uang nggak jauh-jauh, kuncinya disiplin dan memang butuh proses. Itu intinya. Sumbernya dari Instagram Get Rich. Terus ada quote kedua dari Instagram Life is Good Today. Untuk memulai usaha butuh komitmen, untuk melihat hasilnya butuh konsisten. Jadi dalam budgeting memang selain disiplin dibutuhkan konsisten dengan anggaran yang udah dibikin. Jadi biar kelihatan hasilnya. Sekian itu review singkat saya tentang budgeting Februari. Sekarang alhamdulillah udah di bulan Maret. Untuk quote bulan Maret: tanpa wawasan, ilmu pengetahuan, dan literasi keuangan yang baik, berapapun uang yang didapat akan terus habis tak bersisa. Ya, benar banget. Dalam membuat budgeting harus rajin-rajin belajar dari berbagai sumber, entahkah itu medsos ataupun akun YouTube ataupun buku ataupun seminar-seminar tentang keuangan. Memang harus upgrade ilmu sekaligus untuk mensupport diri sendiri ya. Untuk quote ini sumbernya berdasar dari Instagram financial.com. Kemudian ada quote yang saya suka sekali. Ini sumbernya dari Instagram Mbak Lolita Inch. Jadi ada peribahasa Cina menyebutkan menyimpang seinci rugi 1000 batu. Mencatat pemasukan dan pengeluaran secara disiplin akan membantu mensukseskan usaha. Nah, saya suka banget kata-kata yang ini, menyimpang seinci rugi 1000 batu. Ya, memang benar banget. Jadi kalau kita udah bikin anggaran keuangan, lalu kita menyimpang, kalau menyimpangnya sedikit ya, nggak terlalu banyak, masih oke lah, masih ke backup. Tapi kalau udah banyak menyimpang dari anggaran yang udah dibikin, dijamin berantakan deh keuangan yang udah dibikin. Jadi mesti komitmen konsisten dengan budgeting yang udah dibikin. Untuk di bulan Maret, sejujurnya saya udah bikin jauh-jauh hari ya, cuma rupanya ada perubahan, ada anggaran yang baru, yaitu uang sumbangan sukarela. Nah, ini tadi awalnya udah gambar macam-macam, otomatis saya gambar ulang. Jadi yang berubah hanya di
ada item baru, yaitu sumbangan sukarela. Kalau secara pengelolaan saya masih sama. Jadi saya membagi 2 kategori, pengeluaran rutin bulanan dan saving atau sinking fund. Anggaran dikelola masih sama, yaitu 5 juta. Jadi begitu gajian, otomatis pengeluaran yang harus saya keluarkan itu membayar lesana 752.000, zakat mal 125.000, beras bulan Maret harus 20 kilo, saya anggarkan 240.000, uang kebersihan 25.000, arisan 300.000, jajan anak 312, jajan bunda alias jajan saya di bulan Maret otomatis harus berkurang. Jadi skala prioritas ya, antara jajan sama uang sumbangan sukarela sekolah, ya pentingan yang ini uang sumbangan sukarela sekolah ini sifatnya sukarela, mau berapapun pihak sekolah akan senang hati menerima. Fungsinya untuk membayar guru-guru ekstrakurikuler. Jadi di bulan Maret akan aktif lagi eskul sekolah. Terus belanja bulanan masih tetap sama, saya anggarkan 400.000. Belanja mingguan tetap sama, 300.000 per minggu, jadi 1 bulannya 1.200.000. Bensin tetap 60.000, pulsa 100.000. Dana tak terduga saya masukkan di pengeluaran rutin bulanan, sama yang gift ini juga. Jadi dana tak terduga tetap 200.000. Gift adalah uang sedekah, uang patungan kado, uang kondangan, tetap masih 100.000. Ini seandainya nanti tidak terpakai, dana tak terduga maupun dana gift tidak terpakai, nanti rencananya saya tabung aja. Jadi mulai bulan Maret dana tak terduga dan gift masuk dalam pengeluaran rutin bulanan. Lanjut untuk saving atau sinking fund tetap sama. Emergency tetap 300.000. Untuk sinking fund Ganesha 500.000. Tabungan Iwa Bank 100.000. Tabungan logam mulia 100.000. Jadi total 4.964.000. Sisa 36.000. 30.000 nya nanti saya mau masukkan ke celengan ini lagi, celengan no target alias celengan santai. Jadi untuk di bulan Maret saya nggak mau neko-neko target harus sekian. Harapan dan doa saya yang paling kenceng di bulan Maret itu mudah-mudahan saya sehat, jadi semuanya bisa berjalan sesuai anggaran gitu kan. Kalau yang kayak bulan Februari tadi 2 kali saya sakit tumbuh gigi, panas dingin rasanya. Kemudian jelang akhir bulan juga saya demam tinggi, panas, terus kepala saya pusing. Itu pun akhirnya saya nyerah ke dokter. Walaupun nanti diganti oleh asuransi, ya tetap ya pakai dulu uang tunai dari dana emergency. Nanti kalau udah diganti baru bisa saya update lagi jumlahnya berapa di akhir tahun. Oh ya ampun, saya lupa terus ya teman-teman, maaf ya, harusnya saya bilang di awal. Video budgeting ini saya bikin bukan untuk pamer ya, bukan, sifatnya sharing. Kalau ada hal yang bagus-bagus atau bermanfaat silahkan diambil. Kalau ada yang jelek-jelek abaikan aja, karena terus terang background keilmuan saya bukan dari ekonomi atau keuangan, dan saya bukan pakar keuangan, bukan pakar ekonomi. Jadi ilmu background saya nggak ada di situ, tapi saya senang belajar tentang budgeting, senang membaca apapun itu. Jadi video ini sifatnya sharing ya teman-teman. Oke, sekian.
sekian dulu video budgeting saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau ada suara-suara yang mengganggu. Mudah-mudahan kita semua sehat dan menjalani budgeting dengan bahagia, gembira ya. Oke, dadah teman-teman, sampai jumpa.